Halo teman-teman semua, semoga kalian sehat selalu ya. Pada video kali ini, kami akan membahas permasalahan-permasalahan cetak yang sering terjadi pada cetak offset. Perkenalan dulu ya. Halo, perkenalkan nama saya Nopi Angriani. Saya mahasiswi di Politeknik Negeri Jakarta semester 3 dengan jurusan Teknik Grafika Penerbitan dan di Prodi Teknik Grafika. Halo, perkenalkan nama saya Putri Merisa Maulida, mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta semester 3, jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, Prodi Teknik Grafika. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Hamjanuddin. Saya mahasiswa semester 3 di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Grafika Penerbitan dan Prodi Teknik Grafika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Tara Alfida Sigit, mahasiswa semester 3 Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, Prodi Teknik Grafika. Teknik Grafika. Teknik Grafika adalah salah satu program studi yang ada di Politeknik Negeri Jakarta, yang kegiatan di dalamnya berfokus pada proses cetak suatu produk. Program studi teknik grafika ini menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, pengetahuan, keahlian, keterampilan teknologi cetak yang meliputi pracetak, produksi cetak, dan pasca cetak. Ayo kita masuk ke lab offset. Ada mesin apa aja ya di dalamnya? Nah, kalian bisa lihat, ini adalah salah satu mesin cetak offset SM52. Dan ini adalah monitor untuk mengatur mesin offset plat warna. Ini adalah mesin cetak offset plat warna. Dan ini adalah mesin chiller. Nah, untuk alat dan bahan di sini juga telah disediakan seperti isopropyl alkohol, fountain solution, tinta offset, dan alat-alat dan bahan lainnya. Nah, sebelum ke inti pembahasan selanjutnya, kalian tahu gak sih apa itu cetak offset? Jadi, cetak offset itu adalah teknik cetak yang banyak digunakan di mana proses cetaknya tinta dialihkan dari pelat ke lembaran karet atau biasa disebut blanket, lalu ditransfer ke permukaan yang akan dicetak. Dalam industri percetakan offset, banyak sekali produk cetak yang dihasilkan, mulai dari brosur, flyer, kalender, buku, dan masih banyak lagi. Namun, dalam proses pencetakan produk cetak, bukan tidak mungkin kesalahan akan terjadi. Langsung aja yuk ke inti pembahasannya. Pada video kali ini, kami akan membahas 10 permasalahan cetak yang sering terjadi pada cetak offset. Saksikan penjelasan berikutnya. Masalah cetak yang pertama adalah ghosting. Ghosting merupakan masalah cetak yang berupa adanya bayangan di daerah hasil cetakan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu yang pertama ada emulsifikasi tinta dan adanya ketidakseimbangan antara air dan tinta. Masalah cetak yang kedua yaitu hikis. Hikis merupakan masalah cetak yang berupa ditandai dengan adanya muncul bekas noda seperti cincin pada daerah gambar hasil cetakan. Hal ini karena adanya endapan tinta yang masuk ke dalam bak tinta. Masalah cetak yang ketiga adalah misregister. Misregister merupakan masalah cetak yang berupa hasil cetakannya tidak presisi atau adanya ketidaktepatan antara
cetak warna yang satu dengan warna yang lainnya. Hal ini terjadi karena adanya kertas yang mengemban dan film separasi yang tidak register. Yang keempat, ada moire. Moire merupakan masalah cetak berupa suatu efek yang terjadi pada daerah hasil cetakan yang ditandai dengan munculnya pola berupa tikar atau garis-garis. Yang kelima, ada dot gain. Dot gain adalah masalah cetak berupa selisih perbedaan antara nilai half tone atau dot pada film ataupun plat terhadap nilai dot atau half tone pada hasil cetakan yang menyebabkan pembesaran titik raster. Pembesaran titik raster atau dot gain ini dapat terjadi juga dikarenakan penambahan tinta yang melebihi standar density. Yang keenam, ada picking. Picking merupakan suatu masalah yang terjadi ketika tinta dialihkan ke atas bahan cetak dan mengenai permukaan kertas, sehingga ada sebagian partikel kertas yang ikut terbawa atau tercabut sewaktu tinta melepaskan diri dari permukaan kertas. Akibat dari pencabutan kertas, maka partikel kertas yang ikut tercabut tadi dari blanket akan terbawa hingga proses penintaan. Yang ketujuh, set off. Set off merupakan permasalahan cetak yang terjadi karena tinta menjiplak ke bagian sisi kertas yang lain atau tinta mengenai permukaan kertas yang lain karena tinta belum mengering atau daya seratnya itu rendah. Yang kedelapan, backing trapping. Backing trapping merupakan permasalahan cetak yang terjadi karena di unit sebelumnya terbawa ke unit berikutnya karena kontaminasi tinta yang masuk ke air pembasah. Yang kesembilan adalah tinting. Tinting merupakan masalah cetak yang terjadi ketika transfer tinta emulsi ke lembar cetak yang akan dijadikan sebagai warna latar belakang. Jadi tinta yang teremulsi masuk ke dalam sistem tangki air pembasah, sehingga tinta berada di atas permukaan plat yang dialiri oleh air pembasah. Yang terakhir adalah mottling. Mottling merupakan masalah cetak pada area cetak yang penuh atau di blok yang tidak seragam, sehingga menghasilkan cetakan yang tidak rata dan menghasilkan butiran atau bintik. Nah, bagaimana? Cukup jelas kan penjelasannya? Jadi, di setiap proses cetak, mungkin saja bisa terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak terduga. Contohnya, tadi yang sudah disebutkan dalam video. Tapi, jangan khawatir. Setiap permasalahan pasti ada cara untuk mengatasinya. Berikut ada beberapa cara untuk mengatasi permasalahan cetak. Cara mengatasi permasalahan ghosting. Pertama, rubah layout gambar sehingga area warna yang terlihat solid itu terdistribusi dengan baik. Kedua, atur dan set ulang ruang cetak dan plat cetak menggunakan strip yang pas. Ketiga, lakukan pemasangan blanket dan plat cetak, pastikan tidak terlalu longgar atau tidak terlalu kencang. Keempat, atur kecepatan dan tekanan pada mesin cetak. Kelima, atur keseimbangan air pembasah dan pH yang stabil. Keenam, gunakan tinta yang memiliki viskositas yang baik. Cara mengatasi permasalahan cetak kikis. Yang pertama, gunakan plat dan blanket sesuai kondisi. Yang kedua, bersihkan sisa tinta kering dan kotoran-kotoran yang berada pada mesin cetak, terutama pada molten roller. Yang ketiga, pokoknya pastikan kebersihan di area mesin cetak. Selanjutnya, cara mengatasi permasalahan cetak misregister. Yang pertama, kondisikan kertas kurang lebih sekitar 24 jam di dalam ruang cetak sebelum cetak dan kondisikan kerapatannya. Yang kedua, gunakan kertas dengan karakteristik yang baik dan sesuaikan ukurannya. Yang ketiga, atur kekencangan gripper, plat, dan blanket. Pastikan tidak terlalu longgar dan tidak meleset atau kendor. Yang terakhir, lakukan proofing atau cetak coba. Yang keempat, ada moire. Cara mengatasi moire yaitu yang pertama, saat scanning, aktifkan pilihan deskraining pada software scanner
atau istilah lainnya defocus, lalu ubah pengaturan pengurangan dan pembesarannya. Jika pola mirip masih muncul, maka letakkan dokumen asli pada sudut yang sedikit berbeda. Dan langkah yang kedua, yaitu dengan mengatur waktu penyinaran atau exposure dengan tepat. Yang kelima, cara mengatasi dot gain. Yaitu yang pertama, ganti kertas dengan kertas yang memiliki kehalusan permukaan yang memadai. Yang kedua, ganti tinta dengan tinta yang memiliki high density. Lalu, buat plat baru atau ganti dengan plat baru dan pastikan plat dalam kondisi yang baik. Dan yang terakhir, yaitu atur kecepatan dan tekanan cetak pada roll. Yang keenam, ada picking. Cara mengatasi picking yang pertama yaitu ganti penggunaan kertas dengan jenis kertas yang lebih tahan cabut. Gunakan air pembasah sesuai dengan kebutuhan. Lalu atur kecepatan mesin dan tekanan cetak agar stabil. Lalu ganti penggunaan tinta yang terlalu kental dengan tinta yang lebih cair kekentalannya atau memiliki viskositas yang baik. Jika tinta terlalu kental, maka tambahkan kompon sebanyak 2-5% untuk menurunkan kekentalan tinta. Dan yang terakhir, jika tinta mengering, semprotkan tinta dengan antioksidan. Yang ketujuh, cara mengatasi permasalahan cetak set-off. Pertama, jika kertas bermasalah, cobalah mencetak di atas kertas yang lain. Contohnya kertas uncovered. Selanjutnya, lakukan pencetakan dengan tinta setipis mungkin agar tinta lebih cepat mengering. Lalu, tambahkan anti set-off kompon pada tinta sebanyak 1-2%. Jika set-off masih terjadi, maka lebih baik ganti tinta. Selanjutnya, atur kecepatan mesin dan tekanan cetak agar cetakan stabil. Lalu, gunakan air pembasah dengan keadaan pH air yang stabil, yang tidak terlalu asam maupun tidak terlalu basah. Yang kedelapan, cara mengatasi permasalahan cetak, baking therapy. Yang pertama, ganti penggunaan blanket dengan yang lebih cocok. Lalu, gunakan tinta yang memiliki viskositas yang baik. Selanjutnya, gunakan air pembasah yang bersih dan tidak terkontaminasi oleh apapun. Yang terakhir, jalankan cetakan yang penuh di unit terakhir. Yang kesembilan adalah tinting. Cara mengatasi permasalahan tinting yang pertama adalah sesuaikan air pembasah dengan pH yang tepat. Yang kedua, atur tekanan pada mesin cetak dengan tekanan yang tepat. Yang ketiga, atur penyetelan raw tinta pada mesin. Yang keempat, gunakan tinta dengan viskositas yang tepat. Yang kelima, atur suhu air pembasah pada mesin chiller dengan suhu yang tepat. Yang terakhir adalah montling. Untuk cara mengatasi montling, yang pertama adalah gunakan blanket yang lebih lunak. Yang kedua, atur tekanan cetak sesuai dengan kapasitas mesin. Yang ketiga adalah kurangi pemakaian air pembasah secara berlebihan, karena air pembasah dan tinta harus seimbang atau balance. Nah, sekarang sudah jelas kan cara mengatasi permasalahan cetak? Lalu, kok bisa ya permasalahan cetak itu terjadi? Pasti ada penyebabnya dong. Berikut beberapa penyebab permasalahan cetak. Adapun penyebab ghosting, yang pertama, penyetelan roll vibrator yang kurang baik. Yang kedua, tidak seimbangnya pemakaian tinta karena distribusi air pembasah yang terlalu banyak. Ketiga, layout gambar cetak yang buruk. Keempat, tinta terlalu encer atau tipis saat tercetak. Dan yang kelima, setting roll cetak ke plat buruk sehingga tidak pas atau terlalu ketat atau bahkan terlalu longgar. Selanjutnya, adapun penyebab-penyebab terjadinya permasalahan cetak kikis. Yang pertama,
karena endapan tinta yang masuk ke dalam bak tinta yang berasal dari kulit tinta cetak tercampur di dalam tinta cetak, kotoran-kotoran kecil bekas kotoran kertas pada waktu kertas dipotong, dan yang ketiga adanya debu di sekitar mesin cetak. Penyebab-penyebab terjadinya permasalahan cetak misregister. Pertama, adanya kesalahan waktu dalam pembuatan plat. Kedua, adanya keausan pada gripper atau gripper pad. Ketiga, adanya ketidakseimbangan pada roll masuk kertas. Dan yang keempat, kertas tidak lurus pada waktu pemasukan kertas atau pada divider unit. Penyebab terjadinya Moiré diakibatkan karena perbedaan sudut grid halftone yang tidak tepat sehingga menghasilkan susunan yang berbeda dari dua raster. Selain itu juga dapat disebabkan saat melakukan scanning atau expose model cetakan pada plat. Yang kelima, dot gain. Penyebab terjadinya dot gain yang pertama, density terlalu rendah. Yang kedua, kehalusan permukaan kertas kurang baik. 3. Penyetelan roll tinta dan roll air yang kurang baik. 4. Pembuatan plat cetak yang kurang baik. Penyebab terjadinya picking yang pertama, permukaan kertas tidak kuat, jalinan serat kurang kuat, serta terlalu banyaknya air yang terkandung di dalam kertas sehingga kekuatan kertas menurun. Yang kedua, terlalu banyaknya air pembasah yang digunakan. Yang ketiga, tekanan cetak yang terlalu kuat. Yang keempat, kekentalan tinta yang terlalu tinggi atau biasa disebut dengan take value. Yang kelima, viskositas tinta yang bertambah pada saat produksi. Yang keenam, tinta yang lengket akibat dari suhu dan kelembapan yang tinggi. Ada beberapa penyebab terjadinya set off. Pertama, biasanya kertas coated lebih mudah set off karena pori-pori kertas tertutup oleh lapisan coating dan tinta tidak menyerap ke dalam pori-pori kertas. Kedua, kertas tidak memiliki daya serap yang baik. Ketiga, permukaan kertas terlalu licin. Keempat, pemberian tinta yang berlebihan. Kelima, kecepatan mesin cetak yang terlalu cepat. Jika kecepatan mesin terlalu cepat, maka hasil cetakan yang belum kering sudah tertumpuk oleh cetakan lain di atasnya. Ada beberapa penyebab terjadinya backing tripping. Pertama, tinta yang tebal di unit terdepan memindahkan tinta ke blanket berikutnya. Kedua, blanket yang tidak melepaskan tinta dengan baik. Ketiga, urutan tinta yang mempengaruhi kepada kelengketan tinta. Penyebab terjadinya tinting adalah yang pertama, tinta masuk ke dalam larutan fountain solution. Yang kedua, konsentrasi larutan air pembasah yang tidak tepat. Yang ketiga, keseimbangan tinta atau air yang tidak tepat. Yang keempat, tekanan antara plat dan blanket terlalu tinggi. Yang kelima, pengaturan yang tidak tepat atau dorometer peredam atau roll tinta. Yang keenam, tinta tidak cukup tahan terhadap air. Yang ketujuh, plat yang tidak terekspos atau berkembang dengan benar. Kedelapan, lapisan kertas mencemari kereta tinta. Yang kesembilan, suhu udara pembasah di bak air yang terlalu tinggi. Kesepuluh, kekenyalan roll yang kurang baik dan tidak sesuai dengan setting. Penyebab terjadinya mottling adalah yang pertama, terlalu banyak air yang dipergunakan, tinta menjadi teremulsi. Yang kedua, terlalu banyak air di unit sebelumnya,
air tertinggal di permukaan kertas. Yang ketiga, permukaan kertas yang terlalu lembut. Yang keempat, kelebihan tekanan cetak. Yang kelima, blanket yang terlalu keras. Nah, bagaimana? Sudah jelas bukan penjelasan-penjelasan sebelumnya? Lalu, agar tidak terjadi kesalahan cetak, persiapan-persiapan apa aja sih yang harus dilakukan? Nah, ada beberapa persiapan agar tidak terjadi kesalahan cetak. Adapun persiapan untuk menghadapi permasalahan cetak ghosting. Pertama, ceklah kekentalan dan keenceran tinta. Yang kedua, perhatikan dan lakukan dengan tepat pada saat pemasangan blanket agar kertas packing yang sebagai bantalannya itu bisa menyetarakan blanket dan undercut sehingga tidak terjadi kemiringan. Ketiga, lakukan pemasangan blanket dan plat jangan terlalu kencang atau jangan terlalu longgar agar bisa meminimalisir terjadinya ghosting. Yang keempat, mengecek kestabilan mesin dan tekanan-tekanan yang dapat dilakukan drum yang di dalam mesin terhadap kertas. Yang kelima, perhatikan ketebalan ukuran-ukuran silinder plat dan silinder blanket. Persiapan-persiapan menghadapi permasalahan cetak kikis. Yang pertama, perhatikan terlebih dahulu kebersihan pada mesin, termasuk pada unit penintaan. Kedua, bersihkan kotoran-kotoran tinta cetak pada molten laurel. Ketiga, bersihkan tinta-tinta yang mengering pada roll sebelum pencetakan. Keempat, intinya harus dipastikan kebersihan pada mesin cetak. Persiapan-persiapan menghadapi permasalahan cetak misregister. Pertama, kondisikan posisi atau penyimpanan kertas yang untuk mencetak di tempat yang sesuai. Kedua, periksa peletakan blanket dan plat, pastikan jangan terlalu kendor atau kencang. Ketiga, periksa bagian gripper pada mesin. Keempat, periksa terlebih dahulu sebelum mencetak apakah ada variasi ukuran kertas atau pemotongan yang tidak rata atau siku atau juga tidak konsisten. Dan periksa pula apakah kondisi kertas tidak bergelombang, melengkung, roll gembos, gulungan tidak rata, dan tidak seimbang. Dan yang terakhir, periksa kestabilan pada mesin sebelum pemasukan kertas untuk mulai mencetak. Selanjutnya, persiapan untuk mencegah terjadinya moire. Pertama, pastikan waktu penyinaran model cetakan sudah sesuai. Yang kedua, atur dan pastikan besar kecilnya titik fokus pada software scanner. Selanjutnya, persiapan untuk mencegah terjadinya dot guy. Yang pertama, gunakan tinta yang memiliki kepekatan tinggi. Yang kedua, siapkan dan pastikan kertas yang akan digunakan memiliki kehalusan yang sesuai. Yang ketiga, gunakan plat yang kondisinya masih bagus. Yang keempat, atur kecepatan mesin dan sesuaikan tekanan cetak pada roll. Selanjutnya, persiapan untuk mencegah terjadinya picking. Yang pertama, gunakan kertas yang memiliki kekuatan tarik. 2. Gunakan air pembasah sesuai kebutuhan. 3. Atur kecepatan dan tekanan cetak pada mesin. 4. Gunakan tinta yang tidak terlalu kental atau viskositas yang baik. 5. Pastikan tinta tidak mengering dan siapkan spray berisi antioksidan untuk mencegah terjadinya tinta yang kering. Selanjutnya, persiapan menghadapi set off.
Pertama, periksalah noda warna tinta cetak dan gantilah menggunakan tinta cetak yang cocok. Kedua, cobalah untuk lakukan terlebih dahulu pencetak dengan kertas lain jika terjadi set off dengan kertas sebelumnya. Ketiga, pakailah papan di antara sisi hasil cetakan agar terhindar dari set off. Selanjutnya, persiapan baking trapping. Pertama, siapkan blanket yang sesuai dengan cetakan. Kedua, siapkan tinta dengan viskositas yang baik. Ketiga, pastikan tinta tertuangkan secara berurutan pada roll di unit pencetakan. Dan keempat, pastikan air pembasah dalam keadaan bersih dan tidak terkontaminasi kotoran apapun. Untuk persiapan menghadapi tinting, yang pertama adalah perhatikan komposisi alkohol, fountain solution, tinta dan air agar sesuai dengan takaran dan keperluan. Yang kedua, sesuaikan peredam dan roll tinta dengan spesifikasi pabrikan, periksa durometer roll, dan ganti jika perlu. Yang ketiga, gunakan tinta sesuai standar cetakan. Yang keempat, persiapkan plat secara rutin. Jangan tempatkan plat pada tempat lembab karena dapat menyebabkan plat berkarat. Untuk persiapan menghadapi mounting, yang pertama, gunakan air dan tinta secara seimbang. Yang kedua, atur tekanan sesuai kapasitas mesin. Yang ketiga, mengecek kualitas blanket agar sesuai dengan standar cetak. Nah, gimana teman-teman? Hampir setengah jam kita temenin nih. Pastinya, kalian sudah cukup tahu dong apa itu permasalahan cetak dan cara mengatasinya. Lalu, apa sih kesimpulannya dari penjelasan-penjelasan tadi? Nah, dalam video kali ini dapat disimpulkan bahwa semua permasalahan cetak itu dapat diatasi selagi kita bisa mempelajari letak terjadinya kesalahan proses cetak tersebut. Nah, udah cukup jelas kan kesimpulannya? Cukup di sini dulu ya videonya. Sekian video yang kami buat. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Pokemon, gotta catch 'em all, you and me. I know it's my destiny. Pokemon.